Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaitika Isidaa, NPM 210402080022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik. Yang pertama, identitas nasional. Yang kedua, integrasi nasional. Dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Identitas nasional merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas setiap negara. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara lainnya. Identitas dalam sebuah negara dapat disebut sebagai identitas nasional. Identitas nasional merupakan sebuah kepribadian atau jati diri sebuah negara yang telah melekat serta masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Jika kita pergi ke luar negeri, apa yang akan membedakan kita dengan orang luar? Ciri atau penanda yang dapat membedakan kita yaitu identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal ataupun pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat atau organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara dan bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Negara dan bangsa memiliki kewajiban dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain sehingga akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Topik yang kedua tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional merupakan kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta, keyakinan, agama, atau jenis kelamin. Tiap negara sangat membutuhkan faktor pendorong integrasi nasional untuk menjalin sebuah kesatuan. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara dan bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara atau bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki peran sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu bangsa. Suatu negara dan bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara dan bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Topik yang ketiga tentang nilai dan norma konstitusional. Dalam konstitusional, nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
Konstitusi juga memiliki fungsi dan tujuan dalam sebuah negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintah dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Pada saat kita menemukan cara atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi itu sendiri. Itulah penjelasan mengenai 3 topik dari saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.